begini, Kang Edo, Kang Bayan ya. Malam itu ada orang mandi. Iya. Nah, saya tidur di kerusi, ada orang berdiri gede. Waduh, Iya. menyeramkan lah. Jadi tolonglah Kang Edo dan Kang Bayan, tolonglah. Ada apa sebetulnya di rumah ini? Yang lurus ya di sini, sama di kamar mandi ada orang mandi sendiri. Di sini ada orang berdiri. Di sini kan? Di sini nih ya, itu ada orang mandi seperti itu. Nah, ini hubungannya sama yang sana, kelihatannya punya wilayah masing-masing gitu. Iya. Iya. Tuh, tinggi sekali, Pip. Iya. Ini aneh, bentuknya seperti kayak tadi, tinggi besar, cuma jenisnya perempuan, Ki. Ya, Nah, mungkin. ini rambutnya kribo Iya, ini. iya, iya. Ini sepertinya tempatnya di sini, Kang Idot. Iya. Mari coba kita ketuk aja ya, Kang Idot ya. Iya. Sementara kami berada di lokasi Indramayu ya. Permintaan dari seseorang bahwa saya dan juga Kang Idot ingin membersihkan rumah daripada satu rekan. Mari Kang Idot kita ini aja, kita ketuk ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kang Edo, enggak ya masuk. Wah, Halo, gimana? Ki. Masuk Ki, Ya. masuk Ki. Dengan Pak Udin ya. Iya sini. Ayo mangga masuk. Masuk sini Kang Bayan. Sini, Kang Bayan. Masuk. Iya, iya. Ya, enaknya kita lesehan aja lesehan. ya boleh, boleh. Lesehan, Kita lesehan aja. Lesehan sini. Ki Bayan. Iya. Jadi gini, langsung aja ke duduk ke permasalahannya. Ya. Saya nempatin rumah ini tuh udah hampir 5 tahun. Jadi saya di sana sebelah Iya, iya. itu. Iya. Kadang kesini. Pas berhubung saya kesini sendirian, Iya. ada suara orang mandi, ada orang tinggi gede. Sebetulnya apa tuh Kebayan? Saya ngerti dari mana nih? Nah itu waktu bentuk penampakan ataupun orang mandi itu pagi, siang atau malam? Malam. Kang Udin? Oh malam ya. Jadi begini, Kang Edo, Kang Bayan ya. Malam itu ada orang mandi. Iya. Nah saya tidur di kerusi, ada orang berdiri gede. Waduh, iya. menyeramkan lah. Jadi tolonglah Kang Edo dan Kang Bayan, tolonglah. Ada apa sebetulnya di rumah ini? Nah, saya mau tahu dulu, ini sebetulnya rumah siapa ya? Ya rumah saya, cuman Oh. sebelahnya juga ada. Ya di sana yang aktif saya tidurin, Oh, gitu. cuman kesini jarang. Cuman ya gimana lah. Sono kesini, Iya. dari sini ke sana. Pas saya kesini sendiri, ya begitu itu penampakannya itu. Ini udah maksudnya Kenapa? dihuni sama siapa ini sebelumnya? Sebelumnya ya kita beli udah jadi sih. Dulunya tuh orangnya karena pindah ke Solo. Oh iya. Jadi saya beli, dia pindah ke Solo, dia orang Solo. Nah sampai sekarang saya huni kadang di sini, kadang tempat saya sana. Itu pas saya di sini sendiri ya begitu ada penampakan malam hari itu tuh gitu. Nah pas saya lihat-lihat di YouTube-nya ya, apa tuh Melihat malam. melihat Melihat malam, malam. itu. Nah, jadi saya tuh telepon Kang Edo, Kang Bayan ya, Iya. tolonglah dilihat ini rumah, jangan sampai lah terulang lagi seperti itu. Oh. Jadi istri sih udah nggak kuat di sini ya? Nggak kuat, sudah nggak kuat kesini. Teman Udah saya berapa lama itu istri sampai meninggalkan rumah ini? ya kurang lebih hampir 5-6 lah. Oh ya 5-6 Gitu. tahunnya. Ya, teman saya pun nggak kuat kalau kesini tiduran apa tuh nggak kuat, sering diganggu. Cuma kalau nggak ditempatin ya kotor ya, ditempatin sifatnya begitu ya. Oh, iya. Yang ngontrak juga nggak mau ya. Kalau misalnya saya kontrakin, otomatis yang kontrak akan kabur. Pernah ya? Pernah dikontrakin? Pernah.
Nggak nyampe 1 bulan dia. Nggak nyampe 1 bulan. Nggak mau, dia udah. Saya nggak mau Pak. Oh ya udah, Berarti saya nggak maksa. gangguannya begitu Seperti kuat itu. sekali ya, Kang Idod. Seperti itu. Kira-kira bisa nggak ditunjukkan tempat-tempat mana di rumah ini yang sering penampakan gitu ya? Boleh di sini nih. Bermasalah lah. Sini. Kamar mandi itu kamar mandi. Yang lurus ya di sini, sama di kamar mandi ada orang mandi sendiri. Di sini ada orang berdiri. Di sini ya? Kan. Di sini dia, itu ada orang mandi seperti itu. Bisa lihat ke Boleh, mangga, silakan, ayo. Nah, ini kamar mandi ya, beginilah. Ya, ini kamar mandinya ya, Kang Udin. Di sini ya. Oh iya. ini ya. Jadi ada Ini dua kamar mandi 2 berarti ya? Ya, ini yang aktif. Nah, yang ini aktif nih. seringkali yang makhluk halus yang Nah, mandi di mana? sini, mandi di sini. Iya. Saya lihat gitu. Gak ada, kering. Iya. Gak basah. Ada suaranya terdengar. Ada terdengar. Kerasa saya buka loh. Enggak melamun enggak? Enggak. Oh, Enggak. gitu. Kan sering kali di sini tuh orang mandi itu seperti itu. Nah, kalau yang berdiri di sini, yang ada Coba Kang Idod ayo ke sini. yang kulkas sini nih, kadang di sini. Kadang di sini. Oh, yang suka berdiri kadang-kadang di sini ya? Di sini gitu. Hmm. Melihat sana kan, saya Iya. duduk gitu kan. Seperti itu. Nah, ini Kibayan untuk lebih jelasnya gimana kalau kita telusuri dengan getaran ya. Ya, iya. So, Kayaknya kira-kira lebih Kang Bayan mungkin yang akan menelusurinya posisinya sarangnya di mana saja ya. ya. Yang seperti kata Pak Udin ini mungkin dia sangat Oke, awam mungkin ya, jadi karena tempatnya ini sudah tahu gitu ya, Kang Idod. Jadi kita telusurinya sambil duduk aja. sebaiknya sih menurut saya getarannya di sana. Iya. Lihat dulu posisinya. Nah, nanti barangkali bisa di Pakai terawang lah oh jadi iya, siapa di terawang. ya. Iya. Kalau memang sudah oke lah bentuk-bentuknya sudah dipastikan, boleh kita nanti ngambil inilah. Kita sekali lagi ya. Iya, boleh lebih akurasinya ya kita Iya. tentukan getarannya ya. Iya. Apa mau di sini dulu? Ya boleh sini. Yang di sini ada ruangan ya? Ada. Oh, dia. Oh iya. Iya. Apa Ki yang kira-kira didapat Nah, dari ini nih. penglihatan Jadi batin? kalau yang saya lihat di sini yang dikatakan Kang Udin tadi yang suka penampakan tinggi besar, ya inilah di sini. Kelihatannya di sini ada semacam apa sih sarang laba-laba gitu, tapi bentuknya sangat besar sekali, bentuknya goib gitu. Nah, itu posisinya ada di atas loteng. Iya. Ada di atas loteng. Oh, ini ya lotengnya. Ya. Nih. Ini Pak Udin loteng jarang ditempatin ya. pakai, jarang ditempatin. Iya. Cumana ya jemur baju di atas gitu, selesai itu udah. Oh gitu ya. Cuman kotor. Jadi memang yang seperti siluman laba-laba itu posisinya memang di atas. Nah, jadi punya tempat masing-masing yang tinggi besar di sebelah sini ya. Iya. Sedangkan yang itu yang laba-laba itu adanya di atas, Kang Idod. Iya. Itu menurut penglihatan saya. Coba Pak Udin Ya. minta dibantu ke wilayah sini. Jadi ini jelas posisinya di atas loteng. Yang di sini. Kalau dari getaran coba Kang Idod gimana? Kelihatannya dari
belakang ini nih. Di sini Iya, ada iya. apa nih? Di belakang ini ada Karang. kecil ya, Iya, tangan. betul. Kelihatannya di situ. Oh, Ini tajam sekali ini getarannya. Kelihatannya dia juga Berarti posisinya di luar nonton. Iya, gitu. di luar rumah ini ya. punya akses ke dalam sini. Ya, punya akses dalam sini. Istilahnya kalau orang sih main lah. Mm-mm. Nah, ini hubungannya sama yang sana, kelihatannya punya wilayah masing-masing gitu. Mm. Iya, Tuh. Tinggi sekali, Ki. iya. Ini aneh, bentuknya seperti kayak tadi, tinggi besar, cuma jenisnya perempuan, Ki. Ya, Nah, mungkin. ini rambutnya kribo Iya, ini. iya, iya. Ini menurut penglihatan saya Iya, ya. iya. Ya. Agak ini juga agak galak ini. Agak galak juga. Jadi dia nggak mau disentuh sama Oh, orang. berarti mungkin yang suka ngelempar apa namanya piring yang seperti jatuh Ah, itu iya, mungkin. mungkin. Sering itu ya? Sering. Oh, sering ya, tengah malam. Nah, ini yang sering mandi nih. Oh, Ini sering mandi. sering Iya, mandi. iya, iya. Kadang-kadang piring tuh kayak dijatuhin dok, Iya. saya lihat nggak ada yang pecah. Oh, nggak ada yang pecah. Iya. Kayak baskom itu. Iya, iya. Kok pada gandung begitu? Iya. Ya nggak ada yang jatuh lah intinya tuh. Kayak benda-benda keras tuh, tapi kalau suara gitu. Gua Iya. ya mandi terus ada suara gitu seperti itu. Iya, iya. Gitu. Ya, udah. Baiklah Kang Dod, udah Cukup ya? kelihatannya udah Iya. cukup ya. Data-datanya udah masuk semua, dari berarti ada 3 nih ya yang perlu diberesin. Yang Ketika perempuan yang perempuan satu ini dan yang Sarang di gonggo atas sama sarang gonggo yang sama yang di bawah yang tinggi tinggi besar itu ya. Oke, Boleh. kita coba di depan lagi. Saya bikin kopi dulu ya. Ya, boleh. boleh. Biar kasihan aja. Mm-mm. Iya, memang rumahnya mungkin dulu nih kalau kalau diceritakan sih mungkin ya lumayan gitu, Kang Idon. Ada bekas-bekas sepertinya bekas kuburan ya. Nih yang saya lihat ada bekas kuburan di sekitar sini, mungkin kuburan kuno mungkin Kang Idon. Iya, bisa jadi ya. Ya. Kuburan kuno mungkin tahu tahun berapa, mungkin zaman Belanda dulu mungkin ya. Terus akhirnya dibikin rumah. Baik, kita awali yang mana dulu nih Kang Idon? Mungkin yang dari atas dulu lah, sarang gonggo dulu. Ini kita diawali dari situ kelihatannya. Gimana nih, apa butuh apa namanya tuh untuk kita masukin ke botol atau apa gitu Kang Idon? Ada nggak kira-kira? Fotonya kayaknya nggak ada ini. Kalau nggak ada, apa sih? Ini aja lah. Itu sih apa tuh? Botol aqua ya? Botol aqua. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa. Tapi ada isinya tuh. Nah, saya ambil aja ya. Enggak. Ini ya. Iya. Akhirnya buang nggak dia ini? Nggak usah dibuang lagi. Nah, ini perlu lebih jelasnya, perlu mediator nggak, Ki? Sepertinya perlu mediator ya. Mungkin Kang Jampang nih. Kang Jampang, Ya. untuk kelanjutannya nih saya butuh mediator nih. Siap nggak nih untuk supaya lebih jelas? Wah, kalau aja olahraga. Ya. Ya, syukur dah kalau gitu. Udah lama ini, Ki. Ah, Hujan. sebelah sini Kang Fajar. Enggak apa? Enggak ini apa? Enggak ada Kegiatannya. ingat iya. Ya, tadi Pak Udin sudah memberikan permasalahannya ke kita mengenai masalah-masalah makhluk yang mengganggu di sini. Iya. Mungkin nanti Kang Jampang perlu diketahui karena nanti sebagai mediator ya. Iya. Jadi ada 2 tadi titik ya. Ada tiga Ada 3 titik ya. yang di atas itu sarang laba-laba,
kemudian di sebelah bawahnya tadi yang tinggi besar, dan satunya yang suka mandi ya, itu sama tinggi cuma kribo ya Kang Idot ya. Nah itu dia letaknya di luar dari rumah ini. Mudah-mudahan nanti dimasukkan makhluk-makhluk itu ke mediator ya. Iya. Kita akan ngorek maksudnya dia di sini tuh maksudnya apa. Apa memang asli di sini, kemudian kita cari solusinya. Iya. Bisakah kita berdamai, apa dia pindah gitu. Nantilah kayak Kia kan Iya. begitu ya nantinya Iya. ya. Kita coba nanti bisa dialog dan kita bentuk-bentuk ada satu penawaran lah istilahnya dengan satu kebaikan. Sebelumnya kan sudah saya telepon waktu kemarin ya mengenai persyaratan penuhin, kira-kira sudah disiapkan? Oh udah disiap. Udah. Monggo disiapkan dulu di sini. Oke. Biar Siap dulu. biar selesai lah. Siap. Ya kita ngopi dulu. Silakan. Ini airnya. Ini air ya. Air putih. sama garam ya. Ya, Iya. Ini daunnya nih. Daun. Udah. Daun salam ya. Daun salam Iya, semua. iya. Daun salam Jadi semua. maksudnya air ini itu untuk ngikat gitu. energi-energi negatif, Iya. yaitu aura-aura makhluk yang tertinggal. Ya. Nanti nggak bertebaran, kita ikat ke sini semua masuk. Iya. Kemudian daun itu fungsinya Daun salam. untuk mengganti aura-aura yang bertebaran di sekitar ini menjadi aura dari bakaran daun ini. Iya. Akan digantikan, dia akan terhempas gitu. Nah, dan satunya ini ya, ini untuk ngikat makhluk Iya. ya. Kalau memang dia Kalau tidak memang terjadi dia nego ya. bandel, Ya. dinego nggak bisa ya terpaksa. Heeh. Jadi semua sudah ada Ki selengkap di sini. Nah, Baik. sekarang apa dulu nih yang mesti kita Mungkin lakukan? yang kita lakukan, kita bakar aja dulu ya, Kang Idot. Di kertas nganggur ya? Enggak. Enggak, Ini ya? silakan Enggak ya. dipakai ya? Enggak dipakai. Bismillah. Nah, biar asapnya Biar nguap. biar muat. Nah, memang daun salam ini baunya yang cukup unik ya, seperti berbeda dengan sebangsa kemenyan Iya. gitu. Memang teknik kita beda ya, dia bukan pakai kemenyan ya. Ya, Ini kita memudahkan karena daun salam itu punya khasiat untuk menetralkan hawa-hawa negatif dari makhluk maupun dari eterik-eterik lah yang ada di Eterik-eteriknya, sekitar rumah ini. ya. Ya nanti masih ini Biar dia suruh meluas ya, Iya, ke suruh meluas. seluruh ruangan. Etrik berarti kotoran gitu. Kotoran, betul. Kotoran. Jadi kalau di spiritual pernapasan kan ada makhluk, Iya. ada kotoran dari energi gitu, Iya, iya. energi gelap. Hmm. Nah itu akan terikat semua ke dalam air ini. Ya untuk memudahkan etrik itu tertarik, maka perlu dibakarlah daun salam ini untuk memudahkan. Berarti secara tidak langsung tuh daun salam aromanya tuh membuat mereka kayak macam memudahkan untuk disirnakan ya. Ini Pak Udin sebetulnya sudah ada yang pernah ngeritualin nggak di sini? Oh, itu ada. Dia nggak kuat. Nggak kuat. Buktinya sering menampakkan. Iya iya. berarti masih ya. Iya. Nah ini baru kali nih ritual dengan daun salam, dengan air, yang biasanya si kembang, menyan, Iya, aduh, iya. udah bumet. Gitu.
itu. Kasihan tetangga kan, misalnya yang enggak ya kan. Iya, Nah, itu. memang riskan Seperti juga itu. sih ya kalau di perkampungan tuh. Gitu. Kalau kemenyan sedikit, wah, Seperti itulah Iwan. Jadi saya tuh aduh, kadang-kadang gimana ya, perasaan tuh nggak enak sama tetangga. Iya. Seperti itu. Nah sekarang saya baru kali nih dengan daun salam, dengan air putih, selesai gitu kan. Nah ini tarikannya kuat lagi nih, selintas nih terlihat di belakang tadi yang tempat Kamar perempuan mandi. yang makhluk yang geribo itu ya, Iya. yang agak galak itu, kelihatannya ada makam tapi bentuknya tulang-tulang semua. iya, Nah, iya. ini saya Ah, ah, ah. merasakan betul lagi. Betul, betul. Itu letaknya memang persis di belakang kamar mandi ya. Jadi memang posisi di luar daripada rumah ini. Itu ada makamnya. Itu memang ya tulang-tulang semua yang saya lihat di sini. Biasanya itu apa Ki? Biasanya hasil orang ritual dulu. Apa karena ini kelihatannya bukan tulang-tulang manusia saja, ini ada semacam tulang-tulang, kumpulan tulang-tulang binatang. Iya, mungkin kalau Campuran. diceritakan ya Kang Idot ya, mungkin kayaknya nggak etis ya. Oh gitu ya. Iya, kalau diceritakan sepertinya nggak etis. Tapi dari bentuk tulang-tulang yang berbeda itu menandakan satu bentuk ritual, bentuk ritual ya. Itu jelas terlihat dan tergambar dari mulai bentuk kepala ya sampai ke tulang tangan dan juga tulang-tulang ini ya, badan, anggota badan dan kaki. Berarti ini ya yang mungkin ini salah satunya yang bisa menarik makhluk halus itu di sini ya. Ini Daya tariknya ya. daya Bagi tariknya, dia. kekuatannya memang ada dari situ. Jadi intinya hal seperti itu ya sumbernya dulu harus dibuang gitu, Kang Idon. Harus dibuang. Sudah siap kira-kira Insya Allah Ki. Kang Jambang? Nah, Siap Kang Idot. mungkin agak ini maju sedikit ya, barangkali ketidur. Maju dikit. Aduh, setengah. Monggo Ki. Allah masya Allah. Ini yang di belakang aja dulu ya, Kang Boleh. Idot. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hanya dia bukan muslim Ki. Ya, sepertinya bukan muslim ya. Selamat malam. Selamat malam. Siapa Anda? Nah lu. Ngapa sih ini? Sebelumnya saya mohon maaf. Saya kesini bermaksud baik. Saya dan tidak akan mengganggu, ya. Dan Anda siapa? Tuh niki. Ampun lami kang atas tengriki. Kula kang atas tengriki. Oh, jadi dia penghuni lama mungkin ya, penghuni lama yang ya ngerti. Anda punya nama? Kenapa tanglet-tanglet? Ya kan supaya kita bisa saling mengenal gitu. Anda makhluk astral dan saya manusia, hidup masing-masing dalam satu dunia tapi berbeda dimensi. Jadi ya wajar toh kita menanyakan namanya siapa. Kula sinem. Oh, namanya Sinem. Di Sinem ya. Di Sinem kan punya alam masing-masing ya.
kenapa bisa masuk ke alam Manusia. ini? Karena yang di alam manusia ini nih ada orangnya merasa terganggu. Ya. Kalau Nyi Sinem ya makhluk yang baik, mungkin hidup di alamnya saja, nggak usah masuk sini. Kenapa kok bisa masuk sini? Kula pun lami sederenge niki tiyang enten kriya. Pun lami sangat kula teng mriki. Sabab musabab menuso. Boten pamit. Boten pun apa. Ini ki jaga-jaga kula. Apa tuh Ki bahasanya Ki? Jadi begini Kang Idod, jadi memang dia tuh sebelum bangunan ini atau rumah ini dibangun, Iya. nah dia sudah menempati katanya Kang Idod, sudah menempati. Jadi Iya. secara otomatis mungkin anggapan dia itu dia tuan rumah. Iya. Terus yang pendatang baru tidak izin apa tadi? Nah, itu pendatang barunya tidak izin. Ya bagaimana mau izin ya? Tidak tahu tata Saya tidak caranya tahu. mungkin ya. Nggak tahu. Ya sudah, begini aja, Nyi Inem, nanti pendatang barunya mau izin katanya, dan Nyi Inem silahkan balik ke alamnya. Jadi biar sama-sama enak. Gitu toh Kang Idod? Iya betul. Jadi nggak usah saling berselisih ya. Ini hidup di wilayahnya masing-masing. Ini juga mau aman. Jadi nggak perlu lagi menampakkan diri ke alam manusia ini, karena jelas manusia kan merasa terganggu. Katanya juga yang sering mandi ya di situ ya. Nah itu. Jadi maaf ini semua harus ngikutin aturannya masing-masing. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Kula boten pernah ganggu. Kula biasane siram di tempatnya kula. Jadi begini Nyi Inem, kalau Nyi Inem nih mandi di bak, otomatis suaranya mengganggu dari yang punya rumah ini. Nah itu permasalahannya. Jadi kalau Nyi Inemnya mandi terus-terusan atau bisa mandi di tempat lain, ya seperti itu ya lebih bagus. Jadi jangan mandi di tempat Bapak Udin ini. Jadi supaya Bapak Udin nih nggak merasa terganggu. Begitu Nyi Inem. Pun kula boten saged ninggalaken tempat. Kula pun ribut sareng bangsa kula. Mupane kula ngasihaken mriki. Sing-singin kula tempur kalah. Ketimbang kula dibunuh, kula langsung teng alas niki. Ya. Sudah, nanti Nyi Inem saya tempatkan biar enak ya, biar nggak mengganggu yang namanya Pak Udin ini, tidak merasa terganggu. Biar nanti Nyi Inem saya tempatkan di tempat yang lebih enak lagi, tempatnya sejuk dan juga redup. Kayaknya di situ lebih cocok ya Kang Idod. Iya. Jadi nggak ada gesekan lagi. Ya, biar tidak ada gesekan di antara makhluk astral dengan manusia. Mungkin itu yang lebih baik untuk kita bersama. Itu ya, Nyi Inem ya. Di mana nih? Nanti saya tempatin. Niku pasti. Ya, insya Allah pasti saya tempatin. Saya Ki Bayan dan juga Kang Idod berjanji, ya, saya tempatin. Ya. Insya Allah nanti tempatnya ya cukup enak lah. Semua fasilitas
di situ ada. Katanya tinggal maliku lantang let. Iya. Itu pasti. Pasti. Udah, jangan nggak usah ini, pasti. Ya. Ya itu aja. Ya mudah-mudahan nggak ada lagi permasalahan di kemudian hari di sini. Itu di situnya tenang, di alamnya masing-masing, yang punya rumahnya juga tenang gitu. Ya udah, mungkin Ki cukup Ki. Ya. Kasihan. Ngopi dulu, Ngopi dulu. Boleh ngopi dulu. Agak berat juga bayar. Lumayan sih ya. Allah Ada yang perlu diambil. Aduh, masih berat banget kepala Kang Idon. Lumayan kenceng sana, aduh ya Allah. Bersihin dulu, Ah. ngopi dulu. Karena masih ada satu lagi pekerjaan yang perlu mediator ya. Ya. Saya bersihin dulu. Coba simpan dulu sana. Saya bersihin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini juga banyak etrik dari makhluk yang memasuki tubuh Kang Jampang ya, kita buangin irisannya. Biar nggak ada sisa ya. Allah. Ya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Udah agak enak. Lumayan sih agak ringan. Tadi sih sempet Kenceng. kenceng, iya banget pala. Nyut iya. Tadi yang Ki Inem sudah mau kooperatif lah, mau berdamai lah ya, Alhamdulillah. ke wilayahnya masing-masing. Mungkin Kak Udin juga seperti itu. Cuma pesan saya, ya jagalah kondisi di rumah ini, kebersihan. Kemudian banyaklah diritualin gitu, ngaji atau sholat di sini ya. Ya, Supaya itu buat ngisi. jadi tidak ada kekosongan untuk makhluk-makhluk yang lainnya. Baik, Ki, yang satunya Ki, Yang ini ya, yang di bawah tangga itu, di bawah tangga ya. Oke. ya udah mantau terus dari tadi Ki, luar biasa. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepertinya dia juga bukan muslim kalau ini ya. Iya, bukan. Dia tidak memberikan Awalnya, jawabannya. sering jawabannya. Selamat malam. Saya perkenalkan, saya Kibayan dan ini Kang Idon. Kang Idon. Anda siapa? Tahun ya dia. Nah, saya sebelumnya mohon maaf. Saya tidak bermaksud mengganggu. Cuma saya sekedar mengingatkan. Karena mungkin makhluk seperti sampean ini hidupnya di alam dunia tapi berbeda dimensi. Nah, ini mohon maaf sangat mengganggu yang punya rumah ini. Ini amarahnya lumayan Ki. Ya. Saya rasain amarahnya udah lumayan.
Anda ini siapa? Ganggu. Jegat uing. Ganggu naon? Oh, jadi Anda ini aslinya memang dari sini. Betul? Perlu Anda ketahui bahwa di sini ya, ini alam manusia. Bukan alamnya bangsa sampean. Kenapa suka menampakkan kepada manusia? Itu sangat mengganggu. Ya biasa nah. Uing lalu lalang jagat-jagat uing sorangan. Jadi dia tuh bilang bahwa ini istilahnya rumah-rumah saya. Jadi terserah dia apa yang dia Jadi, mau. Tahu ini ya, karena sering godain ini Pak Udin. Tahu Pak Udin ya? Kenal nggak? Udah kurang ajar. Kenapa bisa begitu? Pamit, naon, sopan santun. Adab. Ya udah gini aja. Namanya juga Pak Udin nggak tahu, awam di sini. Nanti segala sesuatunya, tata krama, kesopanan nanti akan dipenuhin lah. Dalam kondisi yang penting sampean jangan lagi masuk wilayah sini, punya wilayahnya masing-masing, hingga Pak Udin juga menjadi tenang. Kira-kira begitu. Nantang. Bukan nantang, kita ngambil solusi ya. Kira-kira gitu ya. Kan ini kan alam dunia, bukan alamnya sampean. Di sampean dua alam masing-masing. Kurang tebere to. Tuh di dami. Karek ayeuna. Jadi gimana kalau nggak ada titik temu? Apa perlu kekerasan? Nah, kita pengen ya kondisinya Hidup damai lah. damai gitu. Iya. Punya Kita wilayah sesama masing-masing, tidak makhluk. mau ada perselisihan. Nah kalau begini terus kasihan Pak Udin nih, nggak bisa nempatin. Budak kurang ajar, mesti diajar, mesti diadab. Nah, gitu aja. Karena apa? Sampean di sini juga dirasakan oleh manusia sama. Jadi kayak nggak ada tata krama. Sampean nilai ini juga kayak nggak ada tata krama gitu. Ya emang saya tahu ya kan, mana ada makhluk begini, saya kan nggak tahu. Iya. Begitu kan. Ya, Yubayan. Iya, Gimana? memang Pak Udin ini nggak tahu Nggak ya. tahu. Sedangkan sampean ini udah tahu dengan keberadaannya Pak Udin. Nah itu. Dan saya mewakili Pak Udin ya. Sebelumnya mohon maaf nih, barangkali nih Pak Udin punya keteledoran atau apa ya. Dan saya ingin mengajukan sesuatu, dan kalau Anda mau ya, Anda mau akan saya tempatkan di suatu tempat yang enak lah. Itu hawanya sejuk, udaranya dingin, lembab. Nah itu aja satu bentuk penawaran dari saya Ki Bayan dan Kang Idon. Gimana? Mungkin ini jalan satu-satunya ya Kang Idon. Jadi
supaya Iya, jangan sampai bisa aja Kibaya melakukan kekerasan ya bisa. Cuma kita nggak mau pakai itu dulu lah. Gimana nanti saya tempatin? Tuh. Karena Pak Udin juga siap lah akan melakukan ritual-ritual yang dimana tidak akan mengganggu lagi kondisi-kondisi makhluk-makhluk yang ada di sini. Hmm. Ingat kemana? Adab dipakai di mana? ya siap, nanti biar saya yang bilangin sama Pak Udin pakai adab. Oke, nggak masalah ya. Nah ini satu lagi mau tanya nih, itu sarang gonggo yang di atas tuh apa itu maksudnya? Tahu nggak? Sarang laba-laba itu yang besar di atas tempat sampean. Mangkap. Ngejebak kabeh. Izin bawahan orang. Nah itu nanti kalau sudah ada sepakat itu tidak ada lagi di sini. Nah kalau memang nggak bisa biar Kibayan sama saya yang turun. Ya karena itu sangat membahayakan bagi penghuni yang ada di sini. Jebakan-jebakan itu yang membuat sugesti orang rusak kan. Perangkap-perangkap seperti sarang laba-laba. Ya. Rusak iman. Ya, saya juga tahu. Jadi kalau sampean kekeh baik tetap tidak mau ini, terpaksa kita ngambil tindakan. Dan nggak usah repot lah. Nanti saya tempatin tempatnya yang memang strategi. Enak, sejuk, adem, dan lembab. Ya. Udah saya siapin tempatnya. Biasanya beriak. Musik-musik tempat uing. Beda sama yang di sebelah. Ini lebih bandel ini. Bandel ini. Udah kita kasih pelajaran aja di biar ini. Kita ikat aja, Boleh. gitu ya. Ya, biar nanti saya kasih waktu ya. 1 hari lah. Ya. Nanti barangkali ada perubahan dari situ, nanti kita ngambil cara yang lain. Oke, ikat aja Ki. Ya, saya ikat. Udah, Fix. Kita buang aja ya. Kita keluarin. Allah Akbar. Alhamdulillah, sepertinya ada titik terang. Dan mungkin dengan satu ikatan tadi ya, bikin dia jerak. Cerah ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan saya bersihkan tempatnya Ki, ya. Ya. Sekalian. Ah, ah. Itu Pudin. Jadi Iya. tadi ada informasi dari alam yang makhluk alam sebelah sana. Iya, iya. Kemungkinan kurang sinkron dengan Pak Udin ini ya. Jadi kita nggak bisa sepihak lah menyalahkan salah satu pihak, karena bagaimanapun makhluk ini kan sudah lama sebelum Pak Udin lahir ya sudah domisili di sini. Oh, gitu. Iya, iya. Jadi adab harus dipakai. Ya biasanya sih menurut
tradisi kita ya, Iya. itu tradisi yang bagus. Iya. Di mana kita nempatin rumah yang kosong, maka diadakanlah Syukuran. suatu syukuran, ritual, apa pengajian, atau kemudian kita Manggil tawasulan tetangga lah, atau tetangga. tawasulan tetangga ya. Ya itu juga sama dengan permisi kepada masyarakat sekitarnya dan kepada alam-alam sekitarnya walaupun gaib gitu, permisi. Nah, tadi barusan informasi jelas kan, Pak Udin lihat sendiri ya. Jelas. Itu. Jadi kita nggak perlu menang-menangan ya sekarang Iya. sih. Selama itu kita bisa nego ya, bisa kita sih berdemokrasi baik dengan manusia maupun dengan makhluk, maka sebetulnya tidak ada masalah gitu ya. Cuma permasalahannya kenapa makhluk itu bisa masuk ke alam Ya, alam dunia ini. manusia. Dia kan sebagai Betul. punya alam lain. Ah, ah. Ya kemungkinan karena mungkin makhluk-makhluk itu punya sihir dan punya keilmuan khusus. Ya. Gitu. Jadi dia masuk menjelajahin dunia-dunia manusia. Hmm. Gitu. Tapi insya Allah lah dengan kibayan itu semua akan ditutup itu pintu-pintunya. Iya. Gitu. Amin. Nah celahnya mungkin ada di Pak Udin. Nah kalau Pak Udin di sini ada sesuatu yang tidak senonoh, nah itu akan membuka maksudnya. Jadi sesuatu yang negatif itu bertemu dengan negatif, maka pintu itu terbuka lagi. Maka diramaikanlah dengan bacaan Tawasulan, surat Al-Quran ya, itu diramaikan dengan itu. Mudah-mudahan itu akan menjadi solusi yang terbaik. Ya begitu Kang Iya, Boyan ya. sepertinya memang harus begitu ya, Kang Idon. Mungkin Kang Udin awal-awalnya mungkin belum pernah ya, yang namanya syukuran waktu menempati rumah ini mungkin. Iya. Nah, itulah. Jadi hal-hal sepele ya sebetulnya, cuma dampaknya ini yang sangat luar biasa jadinya. Jadi terganggu gitu Ya, Bayan ya. Ya insya Allah lah nanti setelah selesai semua kita ya terserah waktunya kapan Pak Udin ngajakan pengajian, kemudian undanglah kami ya. Ya, Nanti akan saya tebarin semua Baik, sepertinya baik. dan Ya. menutup juga semua pintu-pintu goib yang masuk ke dalam wilayah semesta ini, ke alam rumah ini. Iya. Siap. Insya Allah. Demikian Kang Bayan, mungkin Ah. udah Pak Udin sudah mau memperbaiki dirinya. Iya. Ya. itu yang saya harapkan supaya cepat selesai ya. Siap. Baiklah sobat melihat malam, sepertinya ini acara sudah selesai dan mudah-mudahan di malam hari ini ada satu hikmah yang bisa saya berikan kepada sobat melihat malam. Dan kami tidak panjang lebar, sebelumnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.